Kita lanjutkan lagi sesi siang hari. Masih pada materi yang sama terkait dengan pemeliharaan motor listrik ya. Nah, sekarang kita masuk ke motor induksi. Kalau tadi kita membahas motor DC, motor sinkron ya. Nah, sekarang kita bahas yang motor induksi, Pak ya. Jadi tadi motor induksi kelebihannya banyak. Salah satunya tadi sederhana, konstruksinya sederhana. Kita bisa lihat kalau kita preteli motor induksi itu ya kira-kira ya seperti ini. Komponen utamanya yang pertama itu adalah rotornya di sini. Yang kedua statornya di sini. Yang ketiga itu ada frame-nya. Yang berikutnya ada wiring untuk konektor ya ke kontrol. Berikutnya ada untuk lifting eye. Nah, ini ada nameplate di sini, Pak. Yang lainnya itu ya penutup saja di sini. End bell ya, pendingin kipas. Ini untuk covernya, ini untuk bearingnya, ini ada seal dan lain sebagainya. Nah, ini adalah untuk komponen dari motor induksi. Jadi baik kecil maupun besar, motor induksi ya sederhana dibanding dengan motor DC maupun motor sinkron. Sederhana sekali. Dan ini robust. Kalau kita lihat di sini untuk rotornya, ini rotornya robust. Tahan banting. Sangat sulit untuk rusak kecuali kalau bearingnya pecah ya. Karena kalau bearingnya pecah, rotor dan stator tabrakan. Kalau rotor dan stator tabrakan ya mesti luka. Kalau luka ya mesti rusak. Tapi jarang ya. Nah, biasanya masalah di motor induksi yang parah itu kalau sampai bearingnya pecah. Nah, ini bergantung pada pemakaiannya nanti untuk apa. Nah, ini rotor bagian yang berputar, yang nanti itu dikoppel dengan beban pada porosnya di sini. Baik beban mekanik ya, baik pompa, kompresor, konveyor, fan, blower, dan lain sebagainya. Yang nanti itu digunakan untuk ya menghasilkan energi putar. Nah, rotornya didesain dengan konsep ya sangkar tupai sehingga namanya squirrel cage. Squirrel itu tupai atau bajing, cage itu sangkar. Jadi kita tampak samping bentuknya seperti itu. Jadi nanti belitan yang ada pada rotor itu dijadikan satu, dilas, hubung sing. Maka sebenarnya sangat andal. Yang sering trouble itu bagian stator, bukan rotor, Pak ya. Kalau di tempatnya Pak Husnul Hari yang sering rusak apanya, Pak? Rotornya jarang, Pak ya? Ya, stator. Yang sering rusak statornya. Pak Immanuel sama? Sama Pak, lebih sering di statornya Pak. Ya, mesti lebih sering di stator. Kalau lebih sering di rotor, ya bahaya. Ya. Jadi rotor itu akan rusak jika tadi bearing. Ya. Nah, bearingnya sampai ya, bearingnya bisa pecah, bisa kering, bisa kelebihan grease. Kalau motor menengah pakainya grease. Kalau motor besar pakainya oli, Pak ya. Iya, Pak. Nah, ini nggak boleh terlalu sedikit, nggak boleh terlalu banyak juga nggak boleh. Yang berikutnya grease-nya harus kompatibel. Karena grease itu baik bentuk oli maupun bentuk
grease ya, pelumas itu nanti mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, nanti ikuti standarnya Pak ya. Jangan nanti kita sembarangan mengganti grease karena itu berbahaya. Nah, ini contoh ya, gambar rotor motor induksi terdiri dari batang yang berbentuk batang tembaga dan dihubung singkat pada setiap ujungnya, kemudian disatukan menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga di sini sebenarnya sangat kuat rotornya. Berbeda dengan rotor motor DC. Berbeda dengan rotor motor sinkron. Walaupun yang sekarang udah pakai permanen magnet ya, itu juga menjadikan lebih kuat ya. Yang sekarang memang N-nya mengarah ke sana. Nah, ini contoh ya penampakan dari rotor motor induksi. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ya, ini jarang sekali terjadi kerusakan. Ya, tadi kecuali dengan berbagai macam kondisi ya. Ya, kalau motor listrik sampai rusak rotornya, penyebabnya ya biasanya tadi bearingnya rusak atau kerendam air. Nah, biasanya kalau hujan lebat, banjir, motornya tidak dilengkapi dengan ingress protection yang sesuai. Nah, ini motor akan terbakar. Ya. Jadi nanti kalau menggunakan motor, dilihat penempatannya. Kalau penempatannya kena air, kena debu, terutama di ini ya, di PLTU Pak ya. PLTU itu kan ada debu. Nah, debu nanti bisa masuk ke motor enggak? Ya sangat bisa. Kalau motor tidak didesain ingress protection-nya dengan baik. Nanti kita bahas apa itu ingress protection. Ya. Nah, yang kedua apa? Komponen yang utama pada motor listrik ya ini, statornya. Nah, ini yang sering kali di rewinding. Kalau di tempatnya Pak Immanuel, rewinding dilakukan di lokasi atau dibawa keluar, Pak? Biasa dibawa keluar, Pak. Dibawa keluar ya. Pihak ketiga. Ya. Kalau tempatnya Pak Husnul, di rewinding sendiri di situ atau dibawa keluar? Biasanya dibawa keluar, Pak. Jarang Dibawa. di unit. Ya, ada mungkin yang apa namanya? Ada yang lebih efisien dibawa keluar. Outsourcing, Pak ya. Lebih efisien. Ada yang dilakukan di bengkelnya sendiri ya. Jadi nanti harus melakukan rewinding. Nah, nanti ada teknisinya juga yang khusus untuk tugasnya melakukan rewinding. Nah, kalau belitan ya di situ Pak ya. Kalau generator Pak ya. Generator biasanya di situ ya. Termasuk untuk trafo. Kalau trafo umurnya panjang ya. Biasanya trafo itu ya umurnya bisa sampai 25 tahun ya. Sehingga nanti ya untuk rewindingnya bisa dilakukan rewinding atau lebih baik beli baru. Nah, stator ini yang mendapat suplai listrik. Stator sesuai dengan namanya statis, tidak berputar. Nah, ini masangnya di mana? Masangnya di sini. Ini saya kira sudah familiar semua ya. Terbuat dari besi yang sudah diberi laminasi. Nah, untuk belitannya ya tembaga. Nah, di sini nanti ada alur-alur yang nanti akan ditempatkan belitan statornya. Kalau listrik 3 fase, di sini motornya ya punya 3 belitan atau kumparan. Di mana setiap belitan mempunyai kutub. Ya, kutub itu jumlah kutub ya, yang tadi rumusnya N sama dengan 120 kali F dibagi P.
P. Semakin banyak kutub, kecepatan motornya turun. Paham ya Pak ya? Semakin sedikit kutub, kecepatan motornya tinggi. Itu kecepatan standarnya dia. Nah, dari kecepatan standar bisa kita atur nanti kalau kita pengen RPM-nya tinggi, ya kita nanti pakai VSP. Kita atur, yang diatur frekuensinya. Frekuensinya kita naikkan. Kita mau menjadi 2 kali lipat. Ya. Frekuensinya dinaikkan 2 kali lipat. Yang tadinya 50 Hz dinaikkan jadi 100. Kita ingin kecepatannya turun separuhnya. Frekuensinya kita turunkan. Semakin banyak kutub, semakin rendah putarannya. Jadi kalau di generator, ya, generator PLTU itu kecepatannya 3000 RPM. PLTG sama 3000 RPM, termasuk panas bumi Pak ya. Kecepatannya 3000. Iya Pak. Nah, kalau 3000 berarti P-nya sama dengan 2. Kalau motor listrik biasanya kecepatannya kurang dari 1500. Biasanya Pak ya. Kenapa kok kurang dari 1500? Karena P-nya sama dengan 4. Ada nggak yang kecepatannya lebih besar? Ada. Berarti P-nya 2. Kalau P-nya 2, kecepatannya sekitar 2800 sekian. Karena di situ ada slip. Nah, belitan stator posisinya berbeda masing-masing fase sebesar 120 derajat. Nah, ini yang tadi laminasi, Pak ya. Ini kerennya, tempat untuk meletakkan belitan. Kalau kita kletei satu-satu ya bentuknya seperti ini, Pak ya. Ini seperti ini, nanti ditata menjadi seperti ini. Kenapa kok dibuat lempengan-lempengan? Karena untuk menghindari ruki-ruki histeresis, ruki-ruki inti. Nah, jumlah gulungan dibuat sesuai jumlah kutub. Sesuai desain pabrikannya. Kalau stator motor ukuran kecil dibentuk dalam potongan utuh. Sedangkan ukuran besar tersusun dari sejumlah segmen laminasi. Ini terkait dengan motor. Nah, ini kalau mau melakukan rewinding motor, maka kita harus paham tentang ya alurnya. Bagaimana kita melakukan rewinding dari motor. Kalau yang 3 fase nanti ada 3 macam fase. R, S, dan T. Mana yang belitan R, mana yang belitan S, mana yang belitan T. Atau UVW. Sehingga nanti terminal-terminalnya harus jelas. Karena nanti kalau urutannya kebalik, akibatnya motor akan apa, Pak Usnul? RST-nya kebalik, ya kan? Iya Pak. UVW-nya kebalik, maka motor gimana pengaruhnya? Putarannya terbalik Pak. Putarannya terbalik. Kalau mau fan putar ke kanan, kalau putar ke kiri jadi fan nggak? Tidak Pak. Nah, malah jadi apa ya kan? Iya. Nyedot ya kan? Nggak malah Jadi blower deh Pak. dari blower ya. Maka nggak pas. Maka di sini harus dipastikan untuk ya masing-masing fasenya. Nah, kinerjanya berdasarkan apa? Berdasarkan induksi elektromagnetik ya. Jadi sebenarnya motor listrik ya kan
Itu prinsip kerjanya berdasarkan perubahan dari medan magnet dan medan listrik. Ini ada magnet, ya kan? Ini ada magnet di sini, Pak. Ini yang kasihan sebenarnya motor listrik itu kan. Karena dia selalu ingin mencari pasangan. Tapi begitu sudah dekat, pasangannya berubah, Pak ya. Jadi ini kasihan. Rotor itu selalu diberi, ini kan Pak ya. Ini kan NS, ya kan? Ini berubah jadi S. Begitu mau mendekat, nanti ini berubah jadi S. Jadi kayak orang bermain-main Pak ya. Akhirnya dia muter terus mencari pasangannya dan nggak pernah ketemu. Karena kalau ketemu pasangannya nggak jadi muter dia. Paham maksud saya nih Pak? Ditarik. Pak, Jadi seperti ditarik. orang, gimana Pak? Sudah ditarik terus didorong ya. Sudah ditarik terus didorong ya kan. Dia nyari lagi ke kutub berikutnya. Begitu udah ditarik lagi, loh kok pasangannya ternyata beda, dorong lagi. Terus muter seperti itu Pak ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya ini yang main-main yang di tengah ini yang berubah-ubah. Ini sudah dari S sama ini kan nempel nih, ya kan? Ini ya berubah jadi S Pak ya. Didorong lagi kan. Kalau sudah dekat, yang ujungnya ini dibuat berubah. Kalau masih jauh, ya kan, ibaratnya kita melihat, wah itu bagus. Begitu mendekat, ternyata, oh jelek. Kita nyari berikutnya, bukan lagi terus. Sampai kita muter itu ya. Nah, jika lilitan 3 fase tadi dihubungkan dengan sumber listrik 3 fase, maka akan terjadi gaya gerak magnetik berupa medan putar dengan kecepatan putar rumusnya ini tadi. Ini kecepatan sinkronnya Pak ya. Ini kecepatan putar di statornya. Kok stator bisa berputar Pak? Bisa. Tapi kecepatannya nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat kecepatan rotor. Ini kecepatan putar di stator. Nah, nanti di stator itu menginduksi rotor. Nah, dinamakan motor induksi. Paham ya, Pak ya? Prinsipnya menggunakan hukum Lorentz tadi yang saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau sesuatu itu berputar, maka dia akan menghasilkan torsi. Jadi dia berputar menghasilkan torsi. Ya. Jadi di sini putarannya dia menghasilkan torsi yang akan menghasilkan tenaga. Nah, tenaga ini kita bisa manfaatkan untuk menggerakkan beban. Baik itu fan, blower, conveyor, kompresor, milling, cracking, eskalator, lift, mobil, kereta, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ciri khas dari motor induksi yaitu adanya slip. Apa itu slip, Pak Husnul? Slip apa ya? Nah ini Pak, dibaca. Perbedaan kecepatan medan putar, stator, dan kecepatan putar di rotor. Nah, perbedaan kecepatan. Putarannya itu tidak sama berarti ya? Iya, putarannya nggak sama Pak. Jadi di medan putar stator tadi rumusnya pakai N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P ya. Sementara di rotor itu ada pengurangan karena ada slip. Nah, perbedaan tadi ya,
kecepatan medan putar di stator atau dikenal dengan istilah kecepatan sinkron ya. Ini namanya tadi slip perbedaan. Karena kalau kecepatan putarnya sama, maka tidak terjadi perpotongan garis gaya magnet dan lilitan rotor. Malah motor tidak berputar. Paham ya Pak ya? Jadi kalau induksi itu memang harus ada slip. Karena kalau tidak ada slip berarti yang motor nggak berputar. Nah, putaran motor itu selalu lebih rendah dibanding dengan putaran GGM di stator. Nah, selisih putarannya tadi namanya slip. Berapa slipnya? Rumusnya yaitu ini Pak ya. NS dikurangi NR dibagi NS kali 100%. Jadi slip satuannya persen Pak ya. Nah, informasi slip berapa persen itu ada di nameplate. Kadang-kadang dituliskan, kadang-kadang tidak. Bisa dipahami ini? Nah, yang parameter berikutnya adalah torsi. Torsi itu salah satu parameter penting pada motor listrik. Sesuatu yang bergerak, berputar, maka dia akan menghasilkan torsi. Apa itu torsi? Torsi itu gaya dikalikan jarak. Gayanya apa di sini? Gayanya gaya GGM tadi ya, bil sin theta ya. Jaraknya di mana? Ya ini, putarannya di sini. Dia berputar pada jarak diameter sekian, maka dia menghasilkan torsi. Nah, torsi ini tadi yang digunakan untuk mengangkut ban. Nah, berikutnya ada rugi-rugi motor. Sama dengan motor DC. Setiap motor pasti ada ruginya. Nah, ruginya apa? Sama ya, ada rugi celak udara, ada rugi kumparan, ya, ada rugi inti, ada rugi gesek, sehingga nanti efisiensi ya. Ini kalau kita lihat rugi tetapnya apa di sini ya. Rugi-rugi yang berubah apa? Ini rugi tembaga. Rugi tembaga itu berubah. Artinya apa? Dipengaruhi oleh arus. Kalau bebannya besar, maka ruginya semakin besar. Karena arusnya kan naik ya. Nah, kalau rugi inti itu tetap. Rugi gesek itu tetap. Nah, rugi inti itu dipengaruhi oleh frekuensi. Karena frekuensi motor itu 50 Hz, tidak terlalu besar, maka rugi inti itu dapat diabaikan. Nah, biasanya tadi untuk meminimasi rugi inti dibuatlah bentuk statornya adalah dalam bentuk laminasi. Nah, berapa efisiensi? Sama rumusnya dengan motor DC maupun motor sinkron, Pak ya. Efisiensi P output dibagi P input, kalikan 100%. Ya, ini teorinya tentang ini ya. Ada yang mau ditanyakan? Belum kita bahas tentang apa-apa? Standar motor listrik. Kenapa kita butuh standar? Karena motor listrik itu yang buat siapa, Pak? Pak Immanuel. Yang buat motor listrik siapa? Biasanya industri, Pak. Ya, industri atau pabrik, Pak ya. Pabrik. Yang jual siapa?
Vendor. Yang jual vendor, Pak ya, rekanan, Pak ya. Iya, Pak. Yang merancang siapa? Engineer, Yang masang siapa? teknisi, Pak. Pak Yang ininya. mengoperasikan siapa? Operator. Maka ada 5 unsur di sini. Ada pabrikan, ada vendor, ada engineer, ada teknisi, dan ada operator. Maka di sini dibutuhkan standar. Oh, kalau motor induksi ya seperti ini, standarnya seperti apa? Supaya apa? Antara pabrikan, vendor, engineer, teknisi, dan operator itu bisa nyambung. Bisa bekerja dengan baik ya kalau ada standar yang bersifat universal. Universal itu di Indonesia maupun di luar negeri sama gitu ya. Jangan nanti standarnya nggak sama, repot nih ya. 1 tambah 1 di Indonesia sama dengan 2. Di Cina sama dengan berapa, Pak? Di Amerika sama dengan berapa? Sama, Pak. Harusnya sama, Pak. Nah, ya kalau standar sama, Pak ya. Iya, Pak. Tapi kalau Rp1 tidak sama dengan $1. Tidak sama dengan 1 euro. Euro. Kalau sama seneng orang Indonesia, Pak ya. Rp1 sama dengan $1 ya kan. Wah, kita kaya, Pak. Pak Immanuel gajinya berapa juta ya kan? Kalau di luar negeri langsung dapat mobil, hotel, macam-macam, Pak ya. Jadi kalau orang luar negeri kasih uang 10.000 senang sekali, Pak. Dulu saya pernah ke Jerman, ada teman dari sana tak kasih uang 100.000. Senangnya luar biasa, Pak. Karena mereka nggak pernah pegang uang 100.000, Pak ya. Hebat orang kita, tuh, Pak. Kalau ditanya gaji Anda berapa, Pak? Berapa juta, loh, Pak ya? Tapi kalau orang luar negeri tanya berapa gajinya? Berapa ribu, Pak? Mau, Pak, gajinya Pak Husnul berapa ribu, Pak? Buat sekali makan kurang, Pak ya. Tapi kalau 1.000 euro gimana, Pak? Nah, standar dimaksudkan untuk apa? Memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam komunikasi. Yang rancang engineer, yang buat pabrikan, yang masang teknisi, yang mengoperasikan operator agar komunikasinya mudah. Apalagi jumlah pabrikan juga banyak. Motor listrik yang banyak dipakai di sana mereknya apa aja, Pak Immanuel? Banyak, Pak. Kebanyakan motor Cina, Pak. Nah, motor Cina itu kan banyak, kan? Banyak. Kita tahu mereknya apa ya. Tulisannya tulisan Cina, Pak. Tulisannya Cina, ya. Nah, standar ada banyak. Ada standar Eropa, Amerika, Jepang, Jerman, Inggris, termasuk Cina. Kalau Cina itu sebenarnya belum punya standar mereka. Mereka pakai standarnya tergantung negara. Tujuannya mana? Tujuannya Indonesia pakai IEC. Tujuannya Amerika mereka pakai ANSI. Nah, perbedaan standar berkaitan dengan apa? Standar itu nanti berkaitan dengan spesifikasi teknis. Contohnya apa? Tegangannya, frekuensinya, putarannya, frame-nya itu beda. Paham, Pak? Kalau Indonesia tegangannya berapa? 380, 3 fase-nya, Pak? Iya, Pak. Amerika 380. beda, Jepang beda. Frekuensinya kita berapa, Pak? 50, Pak. 50 Hz. Kalau Amerika berapa?
Beda. 60 Hz. 60 kayaknya, Pak. Iya. Nah, ini putarannya juga beda karena tadi rumusnya kan N sama dengan 120 kalikan F dibagi P. Kalau F-nya 50 kali kecepatannya kan 1.500, 3.000 ya kan? Kalau F-nya 60, 3.600, 1.800. Beda, Pak ya? Bisa dipahami? Termasuk ukuran frame-nya. Zaman dulu frame 286 kapasitasnya kecil. Sekarang 286 besar, Pak ya. Sehingga kadang-kadang kalau kita mau ganti frame, oh nggak cocok, Pak. Dudukannya udah nggak mampu, nggak pas. Maka harus dilakukan apa? Modifikasi. Modifikasi. Paham ya, Pak ya? Mau Bapak setiap kali mau ganti frame, ganti motor, dudukannya diganti. Dimodifikasi. Karena nggak bisa. Repot itu, Pak. Gimana, Pak? Pak Anwar? Repot. Nah, Repot kalau memang. ganti motor, ganti frame. Memang repot, Pak. Karena tadi, maka dari itu kita ada standar, ya. Supaya nanti kita nggak repot tadi. Nah, standar yang umum dipakai dalam bidang motor listrik yang banyak digunakan, yaitu pertama standar apa, Pak? NEMA, National Electrical Manufacturing Association. Yang kedua, standar IEC, International Electrotechnical Commission. Kalau Jepang, JEC juga ada. Internasional itu NEC, National Electrical Code. Dan standar-standar lainnya. Kalau di Indonesia, SNI, Pak ya. Bapak pakai helm, enggak pakai SNI, ditangkap enggak, Pak? Iya. Mau helmnya bagus ya kan? Mereknya wis enggak, ya, tapi enggak ada SNI-nya, Bapak kena tilang. Loh, Pak, ini standarnya internasional, Pak. Nah, di Indonesia berlakunya SNI, Pak ya. Tapi harusnya polisinya tahu. Kalau Bapak pakai KYT, walaupun tidak SNI ya, kualitasnya internasional. Ya, dipakai Valentino Rossi itu kalau kita dapat hadiah dari Valentino Rossi kan, tidak ada SNI-nya, Pak. Karena itu nggak dijual di Indonesia. Sehingga hati-hati kalau kita beli produk-produk dari luar, Pak ya. Kadang-kadang tidak ada apa? SNI-nya. SNI. Nah, ini standar-standar yang banyak dipakai, Pak. Di bidang teknik listrik ya. Ada ITC, ada ANSI, ada NFVA, ada VDA, ada SAA, ada SNI, IEEE, ya, ISO, API, BSI, BIN, ya, NEMA, NEC, GIS, GEC, ASTM. Ini standar-standar yang banyak dipakai. Nah, standar itu fungsinya itu apa nanti ya kan? Agar komunikasi antara engineer, pabrikan, vendor itu tidak salah. Yang nanti bisa menyebabkan apa? Kerugian. Contoh ini, contoh kesalahan yang sering terjadi tuh Pak ini Pak. Motor pengganti yang dibeli tidak cocok dengan lubang baut pondasi. Pernah kejadian? Pernah nih, Pak. Pernah. Tempatnya Pak Husnul pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Berarti belum pernah ganti motor. Kalau ganti motor ada speknya yang sama ya Pak ya? Ya, Iya. kebetulan sama semua. Sama semua. Ya. Ketinggian porosnya, kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan. Iya, Pak. Maka biasanya ada workshop di sana untuk modifikasi Pak ya. Modifikasi lah. Di re-engineering ya. Yang berikutnya contoh standar proteksi.
Ada yang bilangnya itu TEFC. Apa itu TEFC? Totally Enclosed Fan Cool. Tapi kalau di tempat lain mungkin ada ODP, Open Drip Proof. Itu standarnya beda, ya. Atau salah tegangan tadi, Pak. Maunya yang 380, belinya di Jepang 220, kasih 380 langsung wassalam, Pak ya. Zaman dulu banyak kasus seperti itu, Pak. Karena dulu ahli listrik itu masih jarang. Jadi dulu masih banyak trial and error. Dulu kalau manasi belitan, Pak, belum ngerti tentang kelas isolasi, ya kan? Kelas isolasinya B, dipanasi suhunya sampai 120-an. Leleh, Pak, isolasinya. Ini sering terjadi. Karena nggak ngerti. Salah frekuensi, kecepatannya nggak sama dengan nameplate. Ya, frekuensinya beda. Dan kesalahan-kesalahan lainnya ya tentang spesifikasi teknis dari motor. Karena tidak paham tentang apa? Standar. Bisa dipahami ini, Pak? Pak, saya boleh tanya ini, Pak, Ya, silakan Pak Husnul. tentang isolasi. Ya, Apa yang Bapak bahas tadi itu? kelas isolasi. Ya, kelas isolasi. Itu kenapa di suatu pembangkit harus menggunakan kelas F kah atau H kah? Kenapa seperti itu, Pak? Ya, jadi untuk isolasi itu kan bagian yang paling penting ya. Ya, bukan paling penting. Nomor 2 ya. Nomor 2 setelah penghantar, Pak ya. Isolasi itu sangat penting fungsinya. Hampir semua uji-uji itu yang diuji isolasinya, Pak. Karena kalau isolasinya rusak, ya kan, motor, generator, trafo ya terbakar, Pak. Nah, maka di sini ada standar yang namanya kelas isolasi. Nah, standarnya kelas isolasi seperti apa? Ini nanti saya bahas duluan, enggak apa-apa ya. Ini kelas isolasi ada di mana? Nah, ini insulation class. Nah, insulation class itu ada di mana? Ada di motor, generator maupun trafo. Nah, motor itu sebelum dijalankan pastikan suhunya sama dengan suhu sekitar, Pak. Kenapa? Kok harus sama dengan suhu sekitar? Karena kalau tidak sama dengan suhu sekitar, maka dia akan menyerap. Menurut standar NEMA, suhu yang ideal bagi motor listrik itu 40 derajat. Ini 40 ini Pak, derajat Celcius ya. Sehingga kalau motor nggak dipakai, suhunya berapa kalau tadi di Ulunggu? Ulunggu kan 20 derajat ya. Ya Pak, sekitar 20-an Pak. Nah, kalau nggak dipakai ya harus dipanasi, pakai heater Pak ya. Ya Pak, ada yang pakai heater Pak motornya. Kalau nggak pakai heater, belitannya itu nyerap uap air. Air biasanya lembab itu Pak statornya. Nah, betul. Statornya lembab. Kalau lembab di on kan gimana? Itu bisa short itu Pak. Langsung terbakar. Ya Pak, Short menyebabkan dia terbakar. terbakar. Nah, kalau motor itu dijalankan, suhunya mesti lebih tinggi dari 40. Tergantung beban. Kalau bebannya kecil ya mungkin 40. Kalau bebannya menengah naik 45. Bebannya besar bisa sampai 50. Berarti Pak, isolasi itu tergantung dari suhu sekitar. Bukan, Pak. Isolasi Bukan. tergantung dari materialnya, Pak. Jadi di sini kelas isolasi motor itu menurut NEMA ada 4. Menurut IEC ada tambahan 2 yaitu E dan Y. Jadi kelas isolasi itu ada A,
ada B, ada F, ada H. Ini menurut siapa tadi? Nema. Kalau menurut IEC ada tambahan kelas E dan kelas Y. Nah, kelas isolasi artinya apa? Kelas isolasi itu artinya kemampuan belitan motor menahan panas, Pak. Paham ini, Pak Husnul? Nah, kemampuan menahan panas itu penyebabnya apa? Materialnya beda, Pak. Bisa difahami ini ya? Ya, Pak. Karena materialnya beda, tahan panasnya beda. Yang paling bagus kelas apa ini, Pak Husnul? Kelas H. Kelas H. Cuma kelas H harganya Mahal. mahal. Biasanya industri menggunakan kelas apa? Kelas F biasanya, Pak. Kelas apa, Pak? Kelas F. Kelas E dan kelas B dan F. F, ya. Iya, di Jeranjang juga kelas F ya, Pak. Iya, di Jeranjang kelas F. Ya, kalau pembangkit kebanyakan kelas F ya. Nah, Ya. kelas F itu mampu menahan suhu sampai berapa? 155 derajat. Kelas F itu 155 derajat. Nah, penjelasannya begini ya, kelas F itu di sini. Ini kalau kita bandingkan dengan ini ya. Jadi kalau di standarnya VDE ada temperatur ambien. Jadi 155 itu didapat dari mana? 40 derajat suhu ambiennya ditambah limit rise size-nya itu 110 derajat ditambah ya hot spot-nya. Paham enggak ini? Belum, Pak. Belum. Jadi kemampuan kelas F menahan suhu 155 derajat itu didapatkan dari 3 variabel. Variabel pertama apa, Pak? Ambien, Temperatur ambien. Nah, temperatur ambien menurut NEMA itu suhunya 40 derajat. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua adalah temperatur rise, kenaikan temperatur. Nah, ini masing-masing kelas beda. Kalau kelas F temperatur rise-nya sampai 110 kenaikan suhunya. Nah, yang ketiga adalah untuk hotspot. Belitan itu di kanan dan kiri sama atau beda, Pak? Suhunya, Pak? Belitan atas dengan belitan bawah sama atau beda? Beda. Nah, beda. Nah, ada toleransinya perbedaan itu. Nah, ini dijumlahkan. Ini 1, ini 2, ini 3. Ini kalau dijumlahkan ketemunya nanti 150. Bisa difahami, Pak? Nah, ini untuk kelas isolasi. Jadi kalau kelas isolasinya F, ya, dia mampu menahan suhu maksimal hingga 155 derajat. Tapi biasanya untuk lebih aman, ya kan, 115 itu sudah masuk apa? Overload. Ya, nggak sampai berani sampai 155 gitu ya, bakar. Biasanya dibatasi sampai 125, ada yang batasi sampai berapa, ya. Paham ya ini, Pak ya? Pak Husnul, terkait dengan Ya, kelas isolasi. Pak Immanuel paham? Paham, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pas, Pak. Cukup ya, kelas isolasi ya. Nah, sekarang kita bahas yang ini dulu ya. Tadi kita di standar ya. Nah, standar
Yang terkenal untuk motor listrik salah satunya standar apa, Pak? NEMA. NEMA, Pak. Menurut standar NEMA, setiap pabrikan motor, pabrik Pak ya, pabrik motor itu ada Siemens ya, ada Lebul ya, ada Lisen, macam-macam pabrikannya nanti kita bahas ya. Ada kalau Cina itu ada Dongfang, ada Shandong, ada Mingdong ya. Kalau Jepang itu ada Mitsubishi, ada Hitachi, ada Toshiba. Nah, setiap pabrikan motor wajib melengkapi apa, Pak? Nameplate. Siapa yang bilang, Pak? Bukan Pak Ali loh ya, yang bilang. Ya, standar NEMA yang bilang, Pak. Ya, standar NEMA, ya kan? Saya hanya menyampaikan saja. Nah, nameplate itu isinya apa? Minimal ada spesifikasi teknis. Apa saja? Elektrik, mekanik, dan frame. Paham nih? Namanya nameplate itu kan kayak KTP, Pak ya. Tidak terlalu lengkap. Kalau yang lengkap diatur di manual book. Nah, nameplate memberikan informasi dan spesifikasi yang jelas. Sehingga dengan nameplate itu memudahkan untuk pengoperasionalan, pemeliharaan, perawatan, penggantian, dan Pengoperasian. nah, itu Pak ya. Nameplate fungsinya untuk itu. Jadi ibaratnya di sini manusia, Pak ya. Manusia tanpa KTP itu jadi manusia tanpa identitas, Pak ya. Kita ketangkep ya misalkan di negara orang tanpa identitas. Ini mau dibawa kemana orang? Nggak ngerti kan? Namanya siapa, warga negaranya siapa, umurnya berapa, nggak jelas. Sama dengan motor listrik kalau nameplate-nya hilang. Nah, parameter apa yang ada di nameplate? Kita lihat di sini. Ini contoh motor listrik buatan apa ini? Apa, Pak? ABB. ABB. ABB ya. Ini contoh. Nameplate-nya isinya apa ya? Seperti ini nameplate. Masing-masing pabrikan beda ya. Kalau ini ABB ya. Yang sebelah sini apa, Pak? Teko. Teko ya. Ya, Pak. Ini nameplate. Ini nggak boleh hilang, Pak. Nggak boleh rusak ya. Nggak boleh dicat ya. Saya sering kadang-kadang kalau masuk ke industri itu, nameplate-nya kok dicat ini kan. Oh, motornya bagus, Pak, ya kan? Tapi nameplate-nya dicat. Wah, ini repot ini. Kalau teknisinya udah hafal, enggak apa-apa, Pak ya. Nah, begitu teknisinya pensiun, ganti yang baru, yang pusing, Pak ya. Ini tegangannya berapa ini? Kasih tegangan sekian, ternyata jeblok ya. Ini harus hati-hati. Nah, di sini ada, ya kan, ada data pabrikan, ada nomor katalog, ada modelnya, ada tipenya. Kalau Pak Kusnul beli sepeda motor itu kan ada nomor mesin sama nomor rangka, Pak ya. Ya, ya. Kalau nomor mesin dan nomor rangkanya hilang gimana, Pak? Bisa untuk perpanjangan STNK nggak? Kayaknya nggak bisa, Pak. Nggak bisa, kan dianggap motor bodong, Pak ya. Nggak boleh, tangkap polisi malah ini, pengedar ini kan.
Nah, ini fungsinya untuk apa? Kalau nanti manual booknya hilang, kita download lewat ini, Pak ya. Oh, motornya, mereknya apa, modelnya apa, tipenya apa. Nanti kita cari di internet, insya Allah ada manual booknya. Paham ya Pak ini Pak ya? Paham, Pak. Paham. Yang kedua harus ada data elektrik. Nah, data elektrik itu apa? Ada fasenya, ada kapasitasnya, ya, HP maupun KW. Kadang ada yang pakai KW, ada yang pakai HP. Kalau di Jeranjang pakainya apa Pak? KW atau HP? KW. KW. Kalau di Ulumbu, KW atau HP? Itu biasanya HP sama KW tertera di nameplate-nya, Pak. Nah, kadang ada dua-duanya tertera. Iya, Pak. KW itu Eropa, HP itu Amerika. Amerika, Pak. Kita mau pilih mana ya? Kalau Indonesia dua-duanya pengennya kan, jadi nggak usah bingung ya, nggak usah konversi. Kalau HP saja kita harus konversi kan. 1 KW berapa? 746 746 HP HP, ya. Pak. HP singkatannya apa Pak? Tidak, Pak. Horsepower, Pak. Iya, HP itu horsepower ya. 746 Ya, Pak Pak. ya. Ya, Pak. Satu Yang HP berikut yang oh, iya. satu Satu HP yang 746 KW, Pak. kebalik Pak. Satu HP, oh iya ya bener. Satu HP sama dengan 746 watt 704. Pak, bukan Ya. KW. Kalau ini benar Pak, satu HP sama dengan 746 watt. Bukan KW Pak, kalau KW kebesaran ya. Atau 0,746 KW ya. Yang berikutnya apa? Frekuensi. Yang berikutnya RPM-nya, putarannya. Yang berikutnya tegangan. Yang berikutnya arus full load-nya. Bisa dipahami Pak ini? Bisa, Pak. Ini nanti untuk menentukan setting tornya Pak ya. Ya, Pak. Setting tornya sama untuk penghantarnya, ukurannya berapa, sama untuk menentukan proteksi hubung Motornya, Pak. tingkat ya. Nah, yang berikutnya adalah data maksimum ambien temperatur ya, itu tadi 40 derajat Celcius. Berikutnya temperature-nya, kenaikan temperaturnya, service faktornya, altitude ketinggian Pak ya. Karena motor itu kalau dipakai di ketinggian nanti harus di rating Pak. Nah ini di Ulumbu kan ketinggiannya berapa Pak? Dari atas laut berapa meter Pak? Berapa ribu Pak? Kurang lebih hampir 2000, Pak. Nah kalau hampir 2000 nanti ada rating Pak ya. Ya, Pak. 2000. 2000 itu tinggi ya. Iya, Pak. Yang berikutnya ada T ratingnya. Yang berikutnya ada kelas ISO. Nah ini ada 3 macam. Data pabrikan, data elektrik. Yang keempat adalah data mekanik. Data mekanik kaitannya dengan apa Pak? Frame ya. Frame motor. Nah sekarang kalau kita lihat data yang pertama kecepatan. Kalau di kecepatan itu datanya seperti ini ya. Ini dipastikan motor ini frekuensinya 60 Hz. Paham, Pak? Kalau kita hubungkan di Indonesia yang frekuensinya 50 Hz, kecepatannya akan berubah jadi 2850. Paham ya, Pak ya? Ngitungnya ya. Rumusnya ini, Pak. Nah, putaran motor ditentukan oleh jumlah kutub dan frekuensi.
Jadi nanti kalau di motor listrik, mesti kalau motornya sinkron, kecepatannya ya ini. 3.600 kalau F-nya 60. Kalau 50, 3.000. Kalau jumlah kutubnya 4, 1.500. Kalau motor induksi, 14XX. Paham ini, Pak? Nah, ini konversinya seperti ini. Ini jumlah kutubnya, ini kecepatan sinkronnya, ini kecepatan motor pada frekuensi 60 Hz, ini kecepatan motor pada 50 Hz, ini kecepatan sinkron, ya. Paham ya, Pak ya? Kalau jumlah kutubnya 2, kalau 60 Hz ya mesti ini, Pak ya. Nah, kalau motor induksi ya mesti di bawah. Ini contoh saja, Pak ya. Tidak harus seperti ini ya. Ini contoh. Ini kecepatannya. Ini kalau sekian. Contoh. Bisa juga nanti di sini itu 1475, 1385, macam-macam, Mbak ya. Pak Husnul paham, Mbak ini? Paham, Pak, paham. Yang kedua, tegangan. Nah, ini hati-hati dengan tegangan motor. Kadang-kadang tegangannya cuma 1, kadang-kadang 2 seperti ini. Kalau tegangannya 2, maknanya seperti apa? Berarti motor dapat dihubungkan pada tegangan dari 208 sampai 380 atau 460, tergantung dari hubungannya. Apakah hubungan delta, apa hubungan star. Paham ya, Pak ya? Iya, ya. Nah, biasanya nanti di nameplate itu ada gambar skema diagram wiring. Kalau tidak ada, hati-hati baca dulu di manual book supaya nanti wiringnya tidak salah. Nah, Pak, Ya, silakan. karena manual booknya entah nggak tahu di mana kan, kita biasanya mengukur pakai voltmeter, Pak. Ukur pakai voltmeter terus Ya, pada waktu running. enggak sih, pas belum dihubungkan. Sebelum dihubungkan. Itu itu benar atau enggak itu, Pak? Dari standarnya. Kalau kita Ya, tadi ya, motor itu sebaiknya tadi, nameplate-nya tapi masih ada nameplate-nya. masih. Nah, kalau nameplate-nya masih ada kan di nameplate ada loh. Nameplate itu kan contohnya begini nanti. Saya kasih contoh nameplate. Tadi nameplate-nya di mana ya? Nameplate kan mestinya lengkap di motor itu. Nah, ini kan. Ini contoh yang produknya inilah. Tepo. Ini ada voltnya di sini ada, Pak. 4180 kan? Ada jelas. Maka di sini motor ini ya tegangannya yang 4180. Kalau plus maksimal 5%, minus maksimal 10%. Paham, Pak? Tidak apa-apa, motor itu dikasih tegangan turun sampai 10% masih tahan. Kasih tegangan naik 10% masih tahan. Cuma kalau tegangannya naik, karakteristik motornya berubah. Paham nggak ini, Pak? Berubahnya seperti apa? Ya, bentar nih. Nah, ini tegangan motor itu nanti akan berubah. Kalau tegangan motor listrik berubah, karakteristiknya berubah. Contohnya gimana? Kalau tegangan turun 10%, ini berubah seperti ini, Pak. Paham nggak ini, Pak? Slipnya naik atau turun, Pak? Kalau slipnya naik, berarti kecepatan motornya turun atau naik? turun.
turun ya. Efisiensinya turun, faktor dayanya turun, arusnya nambah atau turun, Pak? Kalau arusnya nambah berarti tambah panas enggak? Panas. Temperaturnya tambah berapa persen? Paham ya, Pak ya? Ini kalau tegangannya diturunkan sebesar 10 per. Demikian juga sebaliknya, kalau tegangan dinaikkan 10%, karakteristiknya berubah. Paham nih Pak Husnul? Yang benar seperti apa? Yang benar ikuti nameplate ya. Boleh Bapak menggunakan nanti tegangannya kasih ini berapa. Nah kalau nameplate-nya hilang, cara praktisnya dicoba dulu Pak. Coba kasih tegangan, ya kan? Diamati arusnya, putarannya normal atau tidak. Kalau arusnya tidak normal, putarannya tidak normal berarti itu salah. Nah kalau ini kok putarannya kok tambah tinggi, berarti ya kalau putarannya tambah tinggi berarti tegangannya lebih. Kalau untuk waktu singkat dikasih tegangan yang tinggi enggak apa-apa, Pak. Belum tentu terbakar langsung. Tapi kalau terlalu tinggi sekali ya konslet, Pak ya. Terbakar. Maka memang harus disesuaikan dengan kemampuan motor listrik. Bisa difahami ini? Iya, Pak, bisa. Jadi terkait dengan masalah ini tegangan ya. Paling aman lihat nameplate-nya ya. Nah, kalau terbaca angka voltage-nya misalkan seperti ini ya, maka terlihat bahwa ini adalah dual voltage. Di dalam setiap stator terpasang dua winding yang dapat dipasang seri dan paralel. Delta start. Pertama pakai start, yang kedua pakai delta. Maka di sini sebelum kita nyambung sebaiknya kita teliti lagi apakah ini sudah benar atau belum. Nah kalau manual booknya hilang gimana caranya? Manual booknya hilang, yang penting seri motornya masih ada, dicari di Google masih bisa. Paham Pak Rusnul ya? Iya Pak ya. Kalau motornya tadi standar loh Pak ya. Kalau motor Cina nggak standar nggak ngerti Pak. Ini kadang-kadang yang motor-motor yang tidak standar itu kadang-kadang manual booknya nggak ada juga di internet. Ini yang repot nih kadang. Nah menurut standar NEMA memperbolehkan motor dipasang pada tegangan 10% di bawah atau di atas yang tertulis pada motor. Jadi kalau tegangan drop sampai 10% masih aman, Pak. Tapi kalau di bawah 10% itu hati-hati karena panas. Contohnya begini, kalau tertulis motornya 230 volt, maka catu daya minimalnya sekian, maksimalnya sekian. Paham ya Pak ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah ini contoh ya. Ini nameplate motor sekian. Ini tegangan normal sistemnya sekian. Kadang-kadang memang tidak sama persis ya. Nameplate motor dengan tegangan sistem. Nah ini pengaruhnya tadi ya. Pengaruhnya kalau kita ini ya. Contohnya begini, contoh. Motor 230 volt, RPM-nya sekian, power faktornya sekian, FLA-nya sekian. FLA itu full load ya, ampere. Temperatur rise-nya sekian. Jika tegangan naik 10% atau jika tegangan yang ada turun 10% di bawah rated-nya, maka yang terjadi tadi
slipnya tambah 23%. Jadi kalau di sini berarti dari 50 RPM menjadi 62 RPM. Artinya apa? Putaran motornya turun dari 1450 yang ada di nameplate berubah menjadi 1438. Turunnya 12, Pak ya. Efisiensi motornya menurun 2%. Kalau tadinya efisiensinya 75%, turun 2% menjadi 73%. Lebih boros motornya, Pak ya. Jadi kalau tegangannya turun, motor menjadi lebih boros. Kospi-nya turun 3%. Tapi arusnya jadi tambah 11%. Artinya tambah panas. Panasnya nambah 7%. Torsi startnya turun 19%. Ya. Arus startingnya turun 10%. Ini kalau kita mengoperasikan motor dengan tegangan yang lebih rendah. Bisa difahami ini? Pak Patris sudah bisa gabung? Sudah bisa, Pak. Mohon maaf tadi pengaruh di rumah tadi tidak ada jaringan. Baru cuaca tidak bagus. Iya, tidak apa-apa, Pak ya. Semoga setelah ini lancar. Tidak apa-apa, ini sudah direkam nanti ya. Soalnya sudah pindah tadi. Oke ya. Ini contoh kalau motor listrik tegangannya gimana, Pak? Turun 10%. Maka drop tegangan itu jangan tinggi-tinggi, Pak. Kalau di tempatnya Pak Husni Jeranjang, drop tegangannya sampai berapa persen? Belum pernah sih kalau itu, Pak. Nah, nanti benar tadi diukur tegangannya pakai multimeter, Pak. Kalau tegangannya turunnya terlalu tinggi, jangan mengoperasikan motor, bahaya. Udah ada ini kan, overload kan, aman. Ya tetepan ya ada proteksinya, ada proteksi nanti. Overload, ya, stall relay dan lain sebagainya. Kalau di tempatnya Ulumbu gimana nih? Drop tegangannya sampai berapa ini? Kalau di Ulumbu, Pak, kalau tegangannya itu ada yang sampai 400 lebih, 405 volt. 400 lebih. Ya. Kalau yang satu fasnya ada yang kadang sampai 20 lebih, Pak. 220 lebih. Asal lebihnya tadi ya, lebihnya maksimal 5%. Kalau motor sebenarnya desainnya, standarnya NEMA masih tahan kalau 10%. 10%. Kalau 380 tambah 38. 400 berapa? 415. Masih tahan, Pak. Tidak apa-apa. Untuk apa? Tapi ya jangan terlalu lama sebenarnya sih. Jangan continuous. Karena biasanya kalau motor itu tidak pakai 380 ya. Dia pakainya 415. Standarnya ya. Standar untuk tegangannya. Karena mengantisipasi tadi lonjakan tegangan ya. Kalau peralatan satu pas biasanya kan tegangannya 240, Pak ya. Jadi kalau 230 masih tahan, Pak ya. Tapi kalau di atas 230 ya langsung rusak. Rusak ya, Pak. Tapi kalau 230 lama ya tetepan cepat rusak juga. Yang bagus itu ya tetap yang tadi standarnya ya. Nah, ini hubungan antara performansi motor terkait dengan tegangan. Ini terkait dengan tegangan ya. Ini
arus fluidnya yang warna ini, yang ini power faktornya turun, ini efisiensinya, ini adalah untuk torsinya. Ini hubungannya seperti itu, ya. Nah, berikutnya hubungan antara motor dengan keseimbangan tegangan. Tegangan yang tidak seimbang menyebabkan motor panas. Maka motor itu akan menyebabkan apa? Peningkatan panas kalau semakin tidak seimbang. Ya. Kita bisa lihat semakin tidak, ini ketidakseimbangan 4%, ini udah panasnya nambah berapa persen nih? 20%. Maka ya ini pasti overload ini. Maka harus dipastikan keseimbangan. VR, VS, dan VT itu jangan sampai tidak seimbang. Toleransinya berapa? Ya, kurang dari 2%. Kalau perlu kurang dari 1%. Ya. Paham ini, Pak? Banyak ya, yang apa namanya? Motornya kok cepet rusak ya? Kenapa? Setelah saya cek, nah ini Bapak sumbernya aja banyak yang tidak seimbang. Pantesan motornya cepat rusak. Ini contoh soal ya. Motor induksi 3 fase ini katanya. Maka di sini kita bisa lihat ya. Rugi-rugi tambahan motor dan panas itu sebesar sekian. Kalau bebannya tegangannya tidak seimbang. Ini ketidakseimbangan tegangan berapa persen? 2,9% mengakibatkan apa ini ya? Panasnya tambah 15%, rugi-ruginya tambah 15%, panasnya tambah 17%. Kalau beban Bapak 80% tambah 17% ya sudah overload ya. Kalau beban Bapak 70% ya udah overload ya. Bahkan beban 63% Pak udah overload. Nah, biasanya motor dibatasi 80%. Maka harus hati-hati dengan power quality, ketidakseimbangan tegangan. Yang berikutnya arus beban penuh atau FLA, full load ampere. Yaitu arus yang diperlukan saat motor mengeluarkan daya sesuai HP rated-nya. Nah, ini nanti kaitannya dengan penentuan KHA penghantar, penentuan dengan proteksi thermal overload, dan proteksi hubung singkat. Kalau tegangannya ada 2, maka arus FLA-nya juga ada 2. Contohnya begini, voltage-nya sekian, maka FLA-nya ada 2 macam juga. Nah, kalau tegangannya berubah, FLA-nya juga berubah. Paham ya ini, Pak ya? Entah ada distorsi sudah. Nah, desain motor itu ada 3, ada 4 ya. Ini bukan desain motor ya. Nah, benar. Desain motor induksi itu ada 4, yaitu apa? A, B, C, dan D. Ini menurut NEMA, Pak ya. Seperti apa A, B, C, dan D itu? Kita bisa lihat di sini. Yaitu hubungan antara torsi dan kecepatan. Yang paling banyak digunakan adalah desain A dan desain yang paling umum. Jadi pada awal itu torsinya kecil, dia akan maksimal pada saat berapa di sini?
90% dari kecepatan nominal. Tapi yang paling besar itu ini. Maka ini nanti kalau kita mau menggunakan eskalator atau lift pakai motor induksi, ya caranya digeser, Pak ya. Yang tadinya desain A digeser menjadi desain apa? B. Caranya gimana? Caranya menggunakan VVV, variabel frekuensi, variabel voltage. Voltage-nya diubah, frekuensinya juga diubah. Jika nanti karakteristik motor bisa berubah. Ibaratnya orang ya kan masuk jadi teknisi di pembangkit, ya harus berubah, toh, Pak. Yang tadinya takut kesetrum harus berani, toh, Pak. Yang tadinya naik-naik nggak berani, ya harus berani. Pembangkit kok, ya kan? Yang tadinya senangnya di dalam ruang pakai AC, ya harus siap-siap kerja di lapangan, toh, Pak. Kalau ingin kerja dengan AC, ya masuklah administrasi. Kerjanya di ruang ber-AC. Kalau teknisi ya jangan berharap kerjanya di ruang ber-AC. Motor pompa rusak ya, masuk pompa letaknya di dalam. Turbin trouble ya, masuk ke turbin, Pak ya. Iya, Pak. Motor konveyor rusak ya, di sana, Pak ya. Pak Husnul ini ya, kerjaannya itu. Operasikannya sama. Atau enggak motornya pindah ke ruangan, Pak. Nah, kalau pingin ngadem ya ke ruangan. Maksudnya kalau teknisi mau ngadem ya masuk ruangan dulu, ya lah. Nah, sama dengan motor. Motor itu ada ininya, Pak ya. Nah, berikutnya power factor. Apa itu power factor? Power factor itu faktor daya atau cost P. Nah, cost P di motor ini berubah sesuai persentase beban. Kalau bebannya rendah, cost P-nya rendah. Kalau bebannya tinggi, cost P-nya naik. Nah, untuk kompensasi perlu dipasang apa, Pak? Kapasitor bank. Karena kalau cost P-nya rendah, rugi, Pak ya. Kapasitas trafo 1 mega. Kalau cost P-nya rendah, dia hanya bisa dimanfaatkan kurang dari 1 mega. Kalau cost P-nya 0,6, berarti kita hanya bisa maksimalkan 600 mega. Rugi toh, untung. Kalau 1 mega 0,6, ya rugi lah. Kalau cost P-nya 0,6. Kalau power faktornya kecil, maka daya semuanya besar. Sehingga arusnya ikut besar yang menyebabkan rugi-ruginya juga semakin besar. Nah, ini kalau kita lihat hubungannya antara apa? Ini adalah beban motor, ini cost P. Kalau bebannya rendah, cost P-nya rendah. Semakin tinggi, semakin naik, nanti akan jenuh. Nah, ini bergantung pada nameplate-nya. Nameplate-nya misalkan cost P-nya 0,7. Itu berada pada beban berapa? Ya. Nah, sehingga motor itu sekurang-kurangnya dibebani 80%. Ya, agar nilai PF-nya. Kalau dibebani rendah gimana caranya? Dikontrol pakai paham, Pak?
Jadi kalau motor listrik kok bebannya rendah, kontrol saja pakai VSD. Supaya nanti cost-nya tinggi. Nah, yang berikutnya adalah suhu ambien. NEMA itu memberikan ya suhu ambien maksimum motor itu berapa. Jadi kalau motor kok sekarang kan suhunya kayak India kemarin suhunya 49 derajat. Itu melebihi dari suhu ambien. Maka motor perlu didinginkan. Alhamdulillah Indonesia nggak sampai 40 derajat Pak ya. Kalau suhunya lebih tidak bisa didinginkan, maka harus dilakukan derating. Kapasitasnya harus diturunkan. Kalau jeranjang misalkan kena apa namanya suhu panas ya, maka motor-motornya diderating. Karena kalau tidak bahaya. Karena belitan motor akan panas yang menyebabkan rusak dan tersangkut. Akibatnya umurnya pendek. Ada Pak motor di ruangan sampai suhu 50 derajat. Kalau di motor di ruangan suhunya 50 derajat, yaitu nanti diderating Pak. Jangan dibebani terlalu tinggi, cepat terbakar ya. Bebannya rendah aja Pak ya. Bisa dipahami ini? Sama tegangannya jangan sampai turun. Kalau tegangannya turun tambah panas. Hati-hati di situ Pak ya. Motor yang di suhunya berapa? Di atas 40 derajat. Enggak masalah Pak ya. Boleh. Nah, kalau bisa nanti ditambahkan ventilasi, Pak, seperti ini. Supaya di motornya walaupun suhu ruangannya 50 derajat, di motornya suhunya tetap rendah. Paham nih, Pak? Ya. Itu rekayasanya, Pak ya. Sudah dipasang di situ, Pak? Belum. Belum. Ya, nanti boleh ditambahkan lah ya. Ini motornya di sini nih gambarannya, Pak. Ini motornya. Bapak di atasnya pasang Fan. proper ventilation. Fan dan ada ventilasinya, Pak. Kalau fan aja yang tetap nggak hilang toh Pak panasnya, Pak. Ada ventilasinya ya. Ya. Paham ya? Jadi nanti perlu ventilasi dan sirkulasi udara. Dan mencegah matahari itu langsung menyinari motor. Ya kalau di luar motor itu ya minimal dikasih peneduh Pak ya. Jangan dibiarkan terkena sinar matahari secara langsung. Karena motor itu kan bodinya logam. Kalau kena panas ya tambah panas. Yang berikutnya kenaikan suhu atau temperature. Nah ini sesuai dengan kelas isolasi. Nah kenaikan suhu diakibatkan apa? Dikaitkan beban. Beban menyebabkan arus berubah. Semakin tinggi bebannya, arusnya semakin tinggi. Sehingga nanti ya harus dimonitor suhunya. Kalau motor itu kok suhunya tinggi, ya harus diinvestigasi. Ini penyebab suhu tinggi itu apa? Apakah memang suhu lingkungannya sedang tinggi apa? Nah, kenapa kok terjadi kenaikan? Yang pertama bisa karena sirkulasi udaranya tidak baik, bisa karena bebannya yang terlalu berlebihan, bisa karena adanya instalasi yang kurang sempurna, misalignment, bisa karena filternya kotor, bisa karena bearingnya luka,
ya. Bisa karena grease-nya berlebihan atau kekurangan, itu bisa menyebabkan panas. Bisa difahami, Pak Patris? Bisa, Pak. Ini contoh kenaikan temperatur tadi yang kita bahas di kelas isolasi, Pak ya. Nah, kelas isolasi. Oh iya, Pak. Nah, berikutnya duty cycle. Apa itu duty cycle? Nah, ini berdasarkan kerjanya ya. Ini NEMA membagi duty cycle ya menjadi dua, yaitu continuous dan intermittent. Continuous itu yang continuous running. Kalau intermittent itu yang start stop. Kalau di pembangkit kan ada yang continuous, ada yang start stop, Pak ya. Iya, Pak. Yang continuous contohnya motor apa, Pak? Motor yang digunakan untuk apa misalnya? Untuk pompa air, Pak. Contoh kayak CWP, water Ya. pulling power. CWP ya. Itu continuous. Maka pastikan motornya menggunakan duty cycle continuous. Jangan menggunakan intermittent, ya cepat rusak. Demikian pula kalau yang bebannya on off sering mati hidup. Contohnya apa kira-kira? Motor yang sering mati hidup. Make up biasanya. Kalau di Ulumbu make up pump, Pak. Itu ya, yang sering mati hidup jangan pakai motor yang continuous, nggak cocok. Jadi yang duty cycle continue itu terus menerus. Kalau yang apa namanya, yang intermittent itu terputus-putus. Waktunya tertentu, lalu di stop ya, lalu didinginkan, jalankan lagi. Misalkan setiap sekian menit nyala, nanti mati, nyala lagi, mati lagi. Nah, menurut IEC itu ada banyak standar. Ada yang pertama S1 continuous duty, ada S2 short time duty, ada S3 intermittent periodic duty, S4 intermittent periodic duty with starting ya, ada banyak. Sampai S8. Paham ya ini ya? Nah, berikutnya untuk duty cycle IEC. Oh, ini sampai S8 ya. Udah ya. Berikutnya tadi kelas isolasi ya, kelas isolasi tadi sudah kita bahas ya. Langsung lanjut ya. Nah, tadi ini yang belum kita bahas. Kelas isolasi hubungan antara temperatur belitan dengan lifetime. Semakin temperaturnya semakin naik, lifetime-nya semakin apa, Pak? Turun ya, Pak ya. Yang kelas A turunnya begini. Ini kelas B, kelas C. Kalau suhunya naik ya, maka lifetime-nya berkurang. Ini jam ya, ini suhu. Oke ya. Nah, berikutnya frame ya. Frame itu menggambarkan ukuran fisik dari motor. Tinggi shaft, jarak baut, diameter shaft, panjang shaft, tinggi panjang motor, dan lain sebagainya. Nah, frame mengikuti standarnya NEMA atau IEC. Makin besar motor, ya makin besar ukuran frame-nya. Nah, ukuran frame itu menggunakan kode, angka, dan huruf seperti ini ya. Terdiri dari 2 angka untuk motor kecil kurang dari 1 HP, terdiri dari 3 angka untuk motor yang lebih besar dari 1. Nah, huruf depan merupakan angka khusus dari pabrikan. Huruf paling depan itu angka khusus dari pabrikan. Huruf belakang itu metode pemasangan menurut standar NEMA. Nah, ini untuk motor. Nah, ini contohnya.
Ini frame size-nya, ya kan? Kalau di IEC ini, kalau di NEMA ini, ya, ini frame size ini ukurannya sekian. Jadi nanti ada D, ada E, F, B, A, H, dan lain sebagainya. Ini frame ya yang ada pada motor listrik. Frame size-nya ya. Maksudnya bagaimana ya? Nah, ini kita lihat di sini. Dimensi dari foot mounting motor ya pada single shaft extension. Nah, di sini ada standarnya. Ya, nanti kalau kita mengganti motor harus perhatikan frame-nya, Pak ya. Jangan sampai nanti saya nggak pas. Aduh, ternyata frame-nya nggak cocok. Ya. Ibaratnya Bapak beli casing HP, Pak ya. Belinya casing HP universal. Dipasang nggak pas. Volumenya di sini nggak bisa. Sama dengan motor, Pak ya. Ini harus diperhatikan. Nah, ini kalau kita lihat datanya ya, ini frame size-nya, ini mounting-nya, ini shaft extension-nya, ini untuk key-seat-nya dan housing-nya. Frame size. Ini bagaimana? Oh, ini. Ini untuk ini ya. Standar untuk ini ya. Nah, yang berikutnya standar untuk protection index ya. Kalau NEMA memakai huruf ODP, TEFC, Open Drip Proof, Totally Enclosed Fan Closed ya. Nah, kalau IEC menggunakan IP, Ingress Protection. Nah, Ingress Protection ada 2 digit, digit pertama dan digit kedua. Digit pertama menyatakan apa? Proteksi terhadap masuknya benda padat. Kalau IP kosong berarti dia tidak ada proteksi. Kalau 1 berarti terhadap benda padat ukuran sekian. Paham ya? Digit kedua masuknya benda cair. Kalau IP 54, 54 berarti 5 di sini apa? Proteksi terhadap debu, aman, debu itu nggak masuk Pak ya. 4 berarti proteksi terhadap percikan air dari segala arah. Tapi kalau 4 nggak boleh terendam Pak ya. Kalau terendam harus 7 atau 8. Kalau pakai 54 terendam air karena hujan atau banjir ya, ya konslet. Kami ya Pak ini Pak ya? Ya, Pak. Nah, berikutnya untuk batas start dan stop motor. Untuk starting motor itu dibatasi ya tergantung pada ukuran motor. Ini ukuran motor dalam HP. Ini jumlah foto 2, 4 dan 6. Nah, ini angkanya di sini. Nah, ini contoh perhitungannya seperti ini. Berapa jam ya, berapa jumlah starting per jam. Contoh kasus misalkan di sini ya. Jadi misalkan di sini motor ya di sini. Kalau motornya di sini itu adalah 25 HP. 25 HP kita lihatnya di sini Pak ya. Ini 25 HP kan. 4 pole berarti di sini 4 pole Pak ya. Ini 25 4 pole berarti kan 8,8 ya. 8,8. Load week-nya 50 jam ya. Maka dari tabel ketemu 8,8. B-nya sama dengan 122. Maka start per jamnya 122 dibagi 50 sama dengan 2,44 kali. Kalau dibulatkan jadi berapa? 2 kali. 2 kali, Pak. Karena kali itu Pak. Dalam 1 jam maksimal starting 2 kali. Jadi kalau ada starting kita kok trip, ya nunggu dulu. Nggak boleh langsung trip, starting, trip lagi, start lagi. Nggak boleh. Paham maksud saya, Pak? Paham, Pak. Karena panas ini bisa terbakar. Ini sering terjadi, Pak. Ya, hal-hal seperti itu.
Oke, yang berikutnya service faktor ya. Ini service faktor itu untuk beban aja. Apakah 1 atau 1,1 atau sampai bahkan hingga 2. Ya. Ini contoh untuk pembebanannya ya. Kadang-kadang pembebanan kan pakainya seperti itu. Jadi nanti ada ekuivalensi motor. Tergantung dari nilai service faktornya. Kadang-kadang motor 10 HP bisa untuk mengangkat beban 13 HP kalau service faktornya tinggi. Paham ya maksudnya ya? Ini sudah jam 3 kurang sedikit. Ini sampai jam berapa nanti ini? Mbak Nada, Jadwal jam 3, Bapak. 3 sana ya? Ini sudah jam 5 berapa, menit Mbak? lagi. 5 menit lagi. Mungkin itu ya, Pak ya? Iya. Ini kurang sedikit materinya terkait dengan service faktor ya. Nah, ini contohnya misalkan seperti ini. Motor 10 HP. Berapa HP beban yang boleh dihubungkan pada motor tersebut? Ini contoh sederhana. Karena motor 10 HP kurang dari 30 HP, berarti beban yang boleh dipasang pada motor adalah 10 HP dibagi 125. Maka sama dengan 8. Paham ya, Pak ya? Contoh 2 ya. Pompa 50 HP. Berapa daya motor yang boleh dihubungkan dengan beban pompa tersebut? Kalau ini dibalik. Yang diketahui bebannya dulu, Pak ya. Baru kita nyari motornya yang boleh itu berapa. Karena bebannya 50 HP, maka kita kalikan dengan 115 sama dengan 58 HP. Maka kita cari motor ya. Kalau 58 HP ya kita cari motor yang rentangnya antara 30 sampai 75. Nah, yang boleh dipasang ini motor 50 HP kalau service faktornya 1. Kalau service faktornya 1,1, ya ini jadi ini ya. Kalau service faktornya berubah, ya ini nanti juga akan mengikut. Ya, maka kita harus sesuaikan. Ya. Berikutnya untuk starting motor itu ada yang pakai ini ya, elektromagnetik, yang ini pakai VSD. Mungkin besok akan dibahas ya. Saya kira itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang belum jelas? Sudah jelas semuanya? Pak Husnul, sudah jelas? Aman. Aman ya? Pak Immanuel aman? Aman, Pak. Aman ya. Pak Patris? Aman, Pak. Aman. Oke, saya kira itu ya Mbak Nada. Karena kurang 2 menit ya. Penutupan 1 menit, 2 menit. Iya, oke. Baik, terima kasih Pak Ali untuk diskusi kita pada sore hari ini. Kita lanjutkan kembali untuk diskusinya besok ya di pukul 9 WITA atau jam 8 WIB seperti tadi pagi gitu. Karena tadi sudah diawali dengan doa, baiknya kita akhiri juga dengan doa terlebih dahulu, berdoa bersama dan kepercayaan kita masing-masing, disilakan. Terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga sehat selalu ya Bapak, sehingga bisa kita masih bisa bertahan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa. Terima Sampai kasih jumpa. Pak Husnul, Pak Immanuel, dan Pak Patris. Oke. Saya izin meeting ya Bapak.